Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya, terkhusus mahasiswa pengantar ilmu hukum yang merupakan kelas pengulangan gitu. Saya tetap berharap semuanya tetap semangat dan juga uh, selalu berusaha untuk bagaimana caranya bisa nonton juga video ini. Ya, alasan saya masih sama kenapa membuat video ini gitu. Terakhir kali ya, mungkin kalau sudah ada perubahan itu ternyata dari kita itu ternyata tidak semuanya juga tidak semua tidak semuanya itu juga apa menonton gitu dan juga mengkomen gitu. Ya parameternya mungkin komentar saja. Kalau komentar saya tidak ada, mungkin saya anggap juga tidak menonton seperti itu. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semuanya, eh, saya sengaja ya, apa ya, berusaha membuat YouTube ini ya agar teman-teman bisa nonton itu dan di utuh itu maksudnya kalaupun kemudian kalau tatap muka kadang ada yang keluar masuk dan lain sebagainya. Kalau ini insya Allah bisa ditonton sewaktu-waktu. Kalaupun terhalang oleh kegiatan lain bisa ditonton di lain hari gitu. Tapi tetap nanti komentar nama, NIM dan prodinya itu sebagai bukti bahwa teman-teman telah menyimak materi. Materi kita pada kesempatan kali ini rekan-rekan semuanya adalah peristiwa hukum gitu ya. Yang mungkin juga saya singgung di awal pertemuan gitu. Karena di dalam interaksi sosial itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa gitu. Dan tidak semua kemudian peristiwa itu ya dapat kemudian dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum. Karena memang apa yang kemudian disebut peristiwa hukum itu memiliki cirinya tersendiri, memiliki tipologinya sendiri. Gitu. Bahkan di dalam peristiwa hukum tidak hanya kemudian menyebutkan ciri, tipologinya, itu unsur-unsurnya, namun juga kemudian ya muncul daripada peristiwa hukum itu sebuah akibat hukum. Nah, setiap daripada hukum itu paling tidak itu akan menciptakan hak dan kewajiban itu. Nah, akibat hukum tersebutlah yang kemudian ya menjadikan salah satu perbedaan gitu ya, lain daripada unsur-unsur yang telah ditentukan. Oke, kita langsung masuk saja ke yang pertama terkait dengan pengertian ya. Dalam pengertiannya peristiwa hukum ya disebut Joseph Mario ya dengan peristiwa hukum itu disebut sebagai peristiwa kejadian fakta real yang bersifat kemasyarakatan atau bersifat ilmiah, yang satu ditentukan unsur-unsurnya, B ditentukan akibat hukumnya. Nah, teman-teman ini kemudian bisa menerawang ya. Ya, apa yang kemudian disebut peristiwa hukum itu memiliki unsur-unsurnya dan ditentukan akibat hukumnya. Kalau kemudian kita coba untuk berusaha membedah gitu, satu peristiwa, oke, peristiwa pencurian, oke, peristiwa pencurian. Tentu peristiwa pencurian itu atau sebuah perbuatan pencurian itu kan kemudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan gitu ya unsur-unsurnya apa, delik-deliknya apa, sehingga perbuatan sebagaimana dimaksud ya ketika memenuhi unsur daripada apa yang ditentukan dalam pasal-pasal pencurian, maka kemudian ini bisa dikatakan sebagai pencurian atau perbuatan pencurian. Dan yang kedua dapat ditentukan akibat hukumnya. Misalkan kalau mencuri, ya ancaman hukumannya berapa. Seperti itu. Nah, sama kemudian dalam peristiwa-peristiwa yang lain dalam soal perjanjian, misalkan perjanjian ini kan macam-macam, bisa jual beli, sewa menyewa. Nah,
utang piutang dan lain sebagainya gitu. Nah, maka kemudian kalau kemudian unsur-unsur dalam perjanjian misalkan jual beli dipenuhi misalkan ya, antara itu ada subjek hukumnya, ada pihak-pihaknya, ya kemudian ada klausul yang diperjanjikan, ada sesuatu hal yang halal yang kemudian diperjanjikan, maka kemudian peristiwa ini ya akan masuk dalam kualifikasi peristiwa hukum yang mana di ujungnya akan memiliki yang namanya akibat hukum. Nah, sedangkan di luar daripada peristiwa hukum itu mungkin bisa dikatakan sebagai peristiwa-peristiwa yang biasa saja ataupun peristiwa yang tidak bisa ditentukan akibat hukumnya. Gitu. Ya. Jadi unsurnya terlebih dahulu ditentukan ya oleh hukum, lantas kemudian ditentukan pula akibat hukumnya. Nah, tergantung daripada apa yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau diatur dalam sebuah hukum, dalam sebuah norma gitu ya. Tentunya ini berbeda dengan peristiwa yang biasa seperti itu. Nah, peristiwa hukum itu paling tidak cirinya dua tadi. Yang pertama yang disebutkan oleh Joseph Mario gitu ya. Joseph Mario menyebut bahwa peristiwa hukum itu harus memenuhi dua dua tipologi ciri, yaitu sudah ditentukan unsurnya dan kedua ditentukan akibat hukumnya yang sudah saya berikan contohnya tadi di awal. Misalkan dalam urusan pidana soal pencurian, nanti itu kan unsurnya barang siapa, mengambil oleh orang lain dengan sengaja, dengan maksud untuk memiliki, padahal itu bukan haknya dan lain sebagainya. Kemudian ada akibat hukumnya apa, pertanggungjawabannya, gitu, ya. Ancaman hukumnya apa. Yang kedua, atau akibat hukumnya, misalkan dalam hal jual beli, akibat daripada jual beli itu berpindahnya ya hak dan berpindahnya penguasaan tertentu terhadap sebuah objek, penguasaan tertentu terhadap sebuah objek gitu ya. Jadi misalkan ya ada kepemilikan HP gitu, kepemilikan HP yang dimiliki oleh si A atau seorang penjual gitu. Maka kepemilikan dan penguasaan ini berada pada tangan penjual ataupun si A. Tapi ketika terjadi jual beli, maka terjadi perpindahan penguasaan dan kepemilikan dari penjual kepada seorang pembeli dan menimbulkan akibat hukum, yaitu adalah hak dan kewajiban. Selain daripada perpindahan akibat hukumnya tadi perpindahan kepemilikan dan penguasaan, tapi juga akibat hukumnya menimbulkan di situ hak dan kewajiban. Apa haknya? Haknya pembeli berhak menerima barang, kewajibannya membayar. Penjual haknya menerima uang, kewajibannya menyerahkan barang. Seperti itu ya. Jadi ini hanya mendetailkan mungkin peristiwa yang sebenarnya, peristiwa yang kemudian rekan-rekan biasa alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga teman-teman bisa mengeneralisir nanti kemudian di perbuatan-perbuatan teman-teman semuanya gitu. Kira-kira kalau saya melakukan ini ada akibat hukumnya enggak gitu ya? Apakah nanti kemudian ini ada akibat hukumnya tidak gitu. Apakah ini masuk unsur daripada peristiwa hukum tidak dan sebagainya kayak gitu ya. Bahkan yang sederhana sekali misalkan dalam urusan IT gitu, informasi dan informasi teknologi gitu ya, kita mengetweet sesuatu, apakah kemudian tweet ini ya masuk dalam unsur ya misalkan pencemaran nama baik itu, dan kemudian ada akibat hukum. Teman-teman itu harus mampu itu. Kalau tidak nanti teman-teman kok kayaknya ini biku dan lain sebagainya, maka teman-teman harus memastikan kembali gitu. Apakah ini akan kemudian tweet-tweet ataupun status ataupun ya macam-macam lah kemudian kita posting di dunia sosial media itu berakibat pada peristiwa hukum yang ujungnya dapat dimintai pertanggungjawaban atau akibat hukum.
Oke. Sedangkan Sacipto Raharjo itu menyebut peristiwa hukum sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Kalau Sacipto Raharjo itu lebih kepada penggambaran yang lebih mudah untuk kemudian diterima kalau bagi saya sendiri. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa peristiwa hukum itu sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum. Jadi hukum itu kan kumpulan daripada norma-norma dan aturan-aturan. Nah, norma-norma dan aturan ini kemudian tidak akan bisa bekerja secara efektif tanpa kemudian adanya peristiwa hukum. Ya. Karena tanpa adanya peristiwa, maka hukum ini, apa yang saya sependek yang saya pahami dari Sacipto Raharjo, hanya akan menjadi teks-teks mati saja, gitu ya, di luar daripada law enforcement-nya ya, penegakan hukumnya. Tetapi kalau kemudian tidak ada suatu peristiwa, maka kemudian aturan ini hanya akan sebagai teks mati saja, gitu. Maka peristiwa hukum inilah yang akan kemudian menggerakkan teks mati ini atau norma hukum ini dapat bekerja secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur, gitu. Maka misalkan ya ada sebuah norma dan nanti di sampingnya kemudian kita akan sandingkan dengan sebuah peristiwa. Misalkan ada seseorang yang kemudian memiliki sebuah sepeda. Nah, kemudian sepeda ini dipakai kemudian ke kampus, lantas kemudian sepeda ini hilang. Ya. Sepeda ini hilang. Ataupun sepeda ini diambil oleh orang lain. Maka ya, pasal dalam pencurian itu dapat bergerak ya ataupun dapat bekerja secara maksimal ketika terjadi peristiwa yang namanya pencurian. Gitu. Tetapi kalau kemudian itu sepeda itu ini dipakai dipakai oleh pemiliknya sendiri ya, seorang punya sepeda diparkir di parkiran kampus, diambil oleh dirinya sendiri, maka kemudian ini oleh Sacipto Raharjo tidak dihitung sebagai peristiwa hukum. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak menggerakkan ya satu aturan dalam hukum. Gitu. Tetapi kalau kemudian sepeda ini diambil bukan oleh pemiliknya, maka kemudian pasal dalam urusan pencurian atau tindak pidana pencurian itu dapat bekerja kepada siapa? Kepada orang yang mengambil sepeda yang bukan miliknya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dia akan bekerja secara efektif kayak gitu. Dan ketika misalkan musim ini gitu. Ya. Ketika ditentukan bahwa setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan. Maka ketika semua orang kemudian menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan, ya misalkan yang disebut itu dalam slogannya Cita Mas Jajar, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, gitu. Semua sudah dikerjakan itu. Maka kemudian itu tidak hukum itu ya hanya bersifat teks mati saja semata. Kenapa? Karena tidak ada suatu peristiwa yang menggerakkan. Tapi ketika kemudian terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ya, dalam misalkan urusan tidak pakai masker, kemudian tidak cuci tangan, kemudian tidak menjaga jarak dalam kegiatan-kegiatan, maka kemudian ya protokol kesehatan ini, aturan dalam protokol kesehatan ini dapat kemudian bekerja efektif untuk menindak mereka yang melanggar protokol kesehatan. Gitu. Nah, itulah yang kira-kira dapat kemudian diilustrasikan dari pengertian Sacipto Raharjo dalam urusan peristiwa hukum. Nah, jadi peristiwa hukum itu kalau Joseph Mario mengatakan bahwa ada dua cirinya, unsur yang ditentukan dan akibat hukumnya, tetapi kalau Sacipto Raharjo lebih menekankan kepada
bahwa peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang menggerakkan peraturan hukum. Sedangkan peraturan hukum tanpa adanya peristiwa hukum, dia kemudian tidak dapat bekerja secara efektif untuk menunjukkan potensinya untuk mengatur. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan penggambarannya itu kalau kemudian kita kita rangkum dari kedua tokoh tadi, Yusef Mario dan kemudian juga Sacipto Raharjo, itu kan kemudian bagiannya seperti ini. Di atas sendiri hukum ataupun kemudian peraturan hukum, ya, peraturan hukum. Yang mana dia akan turun, ya, turun. Ini kemudian peristiwa, peristiwa ini adalah peristiwa hukum. Maka peristiwa hukum ini dapat menggerakkan peraturan hukum. Nah, bekerjanya kemudian dari peraturan hukum, peristiwa hukum, menggerakkan hukum, lantas kemudian menentukan peristiwa ini unsurnya apa saja. Lantas kemudian unsurnya ketika sudah ditentukan, misalkan subjeknya apa, perbuatannya, unsurnya deliknya masuk apa tidak, maka kemudian dapat ditarik kesimpulan di situ akibat hukumnya. Ya, maka yang dimaksud bagi saya, yang dimaksud dengan menggerakkan hukum sebagai untuk menunjukkan potensinya untuk mengatur sebagaimana disebutkan oleh Sacipto Raharjo adalah dia menunjukkan akibat hukumnya. Apa akibat hukumnya? Misalkan kalau eh, apa ancaman hukumnya sekian, kemudian orang itu dimasukkan penjara, membunuh, masukkan sekian, penggelapan sekian, penipuan, ancaman hukumnya sekian, dan lain sebagainya itu. Ya. Kalau dalam urusan perdata, misalkan kalau sewa menyewa, ya, menggerakkan hukum, unsurnya sudah tentukan, sudah jelas tuh, unsur-unsurnya sudah dipenuhi, terjadi sebuah sewa menyewa, misalkan, maka kemudian akibat hukumnya apa? Ya, satu memberikan sewa, yang satu lagi menyerahkan uang sewanya. Kemudian kalau hutangnya diberikan, kemudian piutangnya kemudian dicicilkan dan lain sebagainya. Ya, kalau ada bunganya, ada kesepakatan di dalamnya. Kalau kemudian terjadian prestasi, kemudian bagaimana? Nah, itulah kemudian yang disebut kemudian oleh Sacipto Raharjo dengan yang namanya menggerakkan hukumnya. Tapi terlebih dahulu peristiwa ini kemudian apakah bisa masuk kemudian kualifikasi dari peristiwa hukum yang mana nanti akhirnya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, penentuan unsur. Kita coba dalam yang apa sih kemudian yang dimaksud dengan penentuan unsur? Dalam peraturan hukum, hukum hanya melukiskan atau membuat kerangka dari peristiwa yang bisa terjadi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Ia hanya berupa garis besar yang bersifat bagian dari peristiwa sesungguhnya. Nah, sejatinya hukum itu ketika menentukan unsur sebagaimana dimaksud oleh Joseph Mario, itu kemudian dipertegas oleh Vinogradov. Ya, Vinogradov itu ya dia menjelaskan bahwa hukum ketika menentukan unsur itu hanya bersifat lukisan semata, ya, hanya visualisasi yang ada dalam pikiran, gitu, hanya visualisasi yang ada dalam pikiran, ya. Kemudian dia membuat kerangka dari suatu peristiwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun peristiwa kalau misalkan urusannya mencuri, ya, bagaimana mencurinya itu, ya? Apakah dilakukan oleh anak kecil, dilakukan oleh anak muda, apakah berkaitan dengan umur, berkaitan dengan jenis kelamin, tinggi badan, gitu, profesi dan lain sebagainya, itu kemudian tidak ditentukan oleh hukum, kayak gitu, ya. Tertentu ya, tertentu kayak gitu. Misalkan dalam peristiwa tertentu, kalau soal umur itu yang ditentukan peristiwanya kayak gitu. Ya, misalkan pernikahan, coblosan, pemilihan gitu ya, dan lain sebagainya itu. Maka kemudian itu di luar daripada itu semuanya sebenarnya kemudian hukum itu hanya menggambarkan lukisan
ataupun bagan kerangka umumnya saja. Lantas peristiwa yang terjadi sesungguhnya harus kemudian tetap kita lihat pada peristiwa hukum. Peristiwa realnya. Nah, peristiwa real inilah yang kemudian dapat ditentukan ya, apakah masuk dalam kualifikasi unsur-unsur daripada peristiwa hukum yang nanti ujungnya dapat dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Lantas unsur-unsur inilah yang lantas digunakan untuk menentukan kualifikasi unsur-unsur sehingga disebut sebagai peristiwa hukum. Gitu. Ya. Sebagai peristiwa hukum. Nah, unsur-unsur ini ya, kalau kemudian peristiwa ini ya memasuki unsur-unsurnya, maka kemudian dimasukkan dalam kategori ini adalah peristiwa hukum. Tapi kalau kemudian tidak, maka kemudian ini tidak dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Nah, bagannya ya seperti ini paling tidak kurang lebihnya ya. Peristiwa ya, peristiwa. Ada sebuah peristiwa umum, lantas kemudian apakah peristiwa ini masuk kemudian apakah ini peristiwa hukum? Maka pertanyaan seperti itu. Maka ukurannya ataupun kemudian mizernya ya, ukurannya itu ya, ukurannya ditentukan daripada hukum itu sendiri gitu. Kalau kemudian bukan di sebelah kiri daripada gambar ini, maka kemudian ya stop sampai di situ dan hukum kemudian tidak bekerja untuk menilai peristiwa tersebut. Karena peristiwa tersebut bukan tidak dianggap sebagai peristiwa hukum. Maka dia akan berhenti, maka kemudian hukum tidak bisa kemudian meninjau lebih jauh terhadap peristiwa tersebut karena tidak satu masuk unsur-unsurnya dan yang kedua tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Namun kalau kemudian dapat kemudian ditentukan dari ukuran-ukuran ini merupakan sebuah peristiwa hukum, maka konsekuensinya adalah satu menggerakkan hukum dan menimbulkan kelanjutannya atau yang disebut sebagai akibat hukum. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan, yang pertama adalah unsur-unsur hukum, lantas yang kedua adalah akibat hukum. Nah, akibat hukum ya itu kemudian dapat memunculkan tiga ataupun di sini saya tambahkan lagi ya, penguasaan atau kepemilikan objek. Oke. Hampir mirip sebenarnya dengan yang ini, tapi untuk kemudian lebih mempertegas saja. Pertama, akibat hukum itu memunculkan hak dan kewajiban. Ya, memunculkan hak dan kewajiban. Oke. Yang memunculkan hak dan kewajiban. Ya. Kalau kemudian memunculkan hak dan kewajiban, kalau kemudian itu nanti kita bisa lihat apakah itu merupakan sebuah peristiwa yang bersegi satu atau yang bersegi dua. Sehingga yang muncul di situ adalah dua hal gitu. Ya. Dua hal, hak dan kewajiban antar pihak pertama dan pihak kedua atau hanya satu pihak semata. Ya, satu pihak jabatan misalkan waris gitu ya. Bentar. Oke. Oke. Ya. Bersegi satu ya. Ya. Maka di situ ya bisa kemudian memunculkan hak dan kewajiban.
Yang kedua, itu juga dapat menghapuskan hak. Nah, menghapuskan hak, ya, menghapuskan hak artinya apa? Ketika seseorang, misalkan ya, membeli membeli barang dari pihak yang lain, maka kemudian hak yang dimiliki oleh hak pemilik pertama atau penjual itu kemudian hilang dan berpindah hak tersebut kepada seorang yang pembeli, gitu ya. Gitu. Nah, lantas yang ketiga, munculnya hubungan antara subjek hukum dan objek hukum, ya. Munculnya hubungan antara subjek hukum dan objek hukum itu terjadi antara seseorang yang mendapatkan objek daripada peristiwa tersebut, ya. Misalkan kalau tadi jual beli, maka kemudian subjek hukumnya yang pembeli, maka dia mendapatkan barang yang diperjualbelikan, maka dia memiliki hubungan terhadap objeknya sebagai hak kepemilikan itu. Nah, sang penjual itu kehilangan haknya, hak untuk memiliki, tapi dia memiliki penguasaan terhadap uang yang kemudian diserahkan oleh pihak, ya, ya, itu. Jadi uang diserahkan kepada penjual, maka kemudian uang tersebut menjadi kepemilikan daripada penjual, gitu ya. Dari pembeli diserahkan jual. Gitu. Meskipun dia kehilangan haknya dalam hal penguasaan barang, tetapi dia ya tetap memiliki yang baru dari hasil daripada kewajiban ataupun hak hak yang dimiliki ataupun kewajiban yang harus ditunaikan oleh pembeli kepada penjual, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah penguasaan atau kepemilikan objek sama saja tadi yang saya jelaskan, tapi untuk mempertegas gitu ya. Selain daripada muncul hubungan, tetapi juga memunculkan yang namanya penguasaan atau kepemilikan objek. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan menurut Kansil, peristiwa hukum itu terbagi menjadi dua. Pertama, perbuatan subjek hukum. Ya, jadi peristiwa hukum itu ada model-modelnya. Gitu. Meskipun Kansil itu ada beberapa yang kemudian dia tidak disebutkan, tapi secara bagan itu bisa kemudian kita telaah lebih 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 jauh ya. Misalkan Kansil itu membagi dalam dua, ya. Kalau kemudian teman-teman nanti lihat di buku pengantar ilmu hukum yang ini, pengantar ilmu hukum karangan daripada Kansil, itu kita bisa lihat di sini bagannya. Saya tidak gambarkan di situ secara detail karena terlalu panjang, ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat di sini nih. Nah, ini di sini ya. Teman-teman bisa melihat ini. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah peristiwa hukum atau perbuatan subjek hukum. Nah, perbuatan subjek hukum peristiwa hukum itu terbagi dua, perbuatan subjek hukum dan yang kedua peristiwa yang bukan perbuatan hukum. Nah, ini yang saya tuliskan di sini, perbuatan subjek hukum dilakukan langsung oleh subjek hukum, ya. Jadi perbuatan subjek hukum, jadi peristiwa hukum itu ada perbuatan subjek hukum yang jenis yang pertama, yaitu adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan yang kedua, yaitu peristiwa hukum yang bukan perbuatan hukum atau tidak dikehendaki langsung oleh subjek hukum. Ini memang istilahnya saya sendiri dalam memahami agak susah. Tapi kalau kemudian dalam
tindakan ataupun contoh itu nanti akan lebih mudah teman-teman memahaminya. Nah, perbuatan subjek hukum ataupun yang pembagian pertama tadi, perbuatan subjek hukum adalah perbuatan yang dikehendaki oleh subjek hukum untuk terlahir akibat-akibat hukumnya. Ya. Jadi perbuatan subjek hukum itu adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan sengaja, yang oleh subjek hukum disengaja dikerjakan untuk terlahir daripadanya akibat-akibat hukum gitu. Yang terbagi menjadi dua lagi. Ya, terbagi menjadi dua. Ini perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum. Ya, ini perbuatan subjek hukum. Yang pertama adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum yaitu yang bersegi satu. Apa contohnya? Misalkan wasiat. Kenapa bersegi satu itu adalah contoh dari wasiat? Karena dia tidak memerlukan ya persetujuan ya daripada pihak kedua. Dia buat aja gitu. Entah yang nanti mau menerima atau tidak gitu, menerima atau tidak itu wasiatnya, maka tapi tetap itu ya. Itu nanti kemudian tetap diberikan kepada yang menerima wasiat atau dituju dalam itu. Maka kemudian disebut sebagai suatu peristiwa hukum yang masuk bagian perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu. Sedangkan perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum bersegi dua, misalnya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, yang mana hal tersebut ya tidak bisa terjadi kalau kemudian hanya dilakukan oleh satu orang saja. Tapi baru bisa terjadi apabila dikerjakan oleh dua belah pihak. Tuh, misalkan ada yang sewa menyewa, berarti ada yang memberikan sewa dan ada yang menyewa. Sepanjang tidak ada yang menyewa, maka tidak pernah terjadi namanya sebuah perbuatan hukum dan tidak masuk unsur dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari akibat hukumnya. Ataupun kemudian ada yang mau nyewa tapi tidak ada yang menyewakan. Juga hutang piutang, ada yang memberikan hutang tapi tidak ada yang mau berhutang. Nah, dan seterusnya seperti itu. Perbuatan subjek hukum yang perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum, ya. Jadi maksudnya gini, ya. Dia dikerjakan oleh subjek hukum, tetapi ya akibat hukumnya itu tidak langsung tidak dikehendaki langsung oleh pihak yang kemudian bersinggungan langsung gitu. Misalkan seperti zakwarneming gitu, atau perwakilan gitu ya. Seseorang yang kemudian ditunjuk untuk mewakili sesuatu ya, misalkan lawyer itu ya. Tapi akibat hukumnya daripada apa tindakan lawyer itu ya tidak bisa dibebankan kepada lawyernya sebagai perwakilan. Hanya bisa kemudian dijatuhkan kepada yang memang orang itu ya menginginkan perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu tetap sebagai sebuah perbuatan subjek hukum, tapi perbuatan tersebut dikualifikasikan perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Dan yang kedua yaitu adalah perbuatan yang kedua yaitu adalah perbuatan melawan hukum. Ya, meskipun perbuatan hukum itu dianggap sebagai sebuah peristiwa hukum, dimintai pertanggungjawaban bisa, tetapi kemudian tidak dianggap perbuatan tersebut sebagai sebuah hal yang disebut sebagai perbuatan yang bukan perbuatan hukum gitu ya. Karena apa? Karena perbuatan melanggar hukum itu akibat hukumnya yang tidak pernah dianggap ada gitu ya, karena penguasaannya itu bukan dari sesuatu yang sah secara hukum. Tetapi perbuatannya nanti yang itu bisa
jawaban gitu ya. Misalkan ada sebidang tanah gitu dikuasai seorang dengan cara apa menyerobot, maka kan terus penyerobotan itu disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena dikuasai bukan dengan cara hukum, bukan cara membeli gitu. Nah, lantas kemudian apa yang kemudian terlahir daripada itu semuanya, misalkan orang yang menyerobot tersebut menyewakan ke orang lain, maka kemudian persewaannya tidak pernah dianggap batal demi hukum gitu. Maka kemudian serobotannya bisa, tapi kemudian perbuatan atas dasar apa namanya penguasaannya tersebut yang dilakukan atas penguasaan perbuatan melawan hukum, maka kemudian tidak bisa akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah peristiwa yang bukan perbuatan hukum. Nah, jadi kualifikasi tadi yang pertama adalah perbuatan subjek hukum, yang kedua ini tadi sebutan adalah peristiwa yang bukan perbuatan hukum. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, peristiwa yang bukan perbuatan hukum adalah peristiwa ya. Oke, saya koreksi dulu. Peristiwa yang tidak dikehendaki langsung oleh hukum ya. Meskipun ini merupakan sebuah peristiwa hukum ya, misalkan kematian, kelahiran, kadaluarsa oleh waktu, tetapi sebenarnya peristiwa hukum ini tidak langsung dikehendaki oleh subjek hukum gitu. Misalkan apa? Kematian. Apakah semua subjek hukum itu kemudian menghendaki namanya kematian? Tidak. Tapi dari peristiwa hukum ini kan kemudian unsurnya bisa ditentukan. Misalkan mati itu gimana? Akibat hukumnya apa kalau meninggal? Nah, disitulah ada peralihan ya apa? Peralihan yang namanya hak-hak yang dimiliki oleh yang meninggal. Maka kemudian timbullah yang namanya hukum waris seperti itu. Nah, kemudian kelahiran ya, kelahiran tidak dikehendaki pula oleh hukumnya. Dia tidak tahu gitu. Tidak tahu bagaimana, tahu-tahu sudah dalam perut, kemudian 9 bulan tahu-tahu dilahirkan oleh ibunya. Nah, inilah yang kemudian ya tidak bisa kemudian dikatakan sebagai peristiwa hukum yang dikehendaki, tapi kemudian dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum yang tidak dikehendaki langsung oleh subjek hukum. Tapi kan kalau kemudian kelahiran, lahir di situ, langsung kemudian muncul daripada itu semuanya hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, gitu. Ya, muncul di situ. Meskipun kemudian akibatnya ada gitu, tapi tidak langsung dikehendaki oleh kematian pun seperti itu. Tapi kemudian akibatnya ya muncul di situ hak dan memunculkan hukum waris seperti itu. Ataupun kadaluarsa atau let waktu yang barang-barang misalkan ya tidak dikehendaki, tapi kemudian ini atau daluarsa ya seperti itu. Nah, selain daripada itu ya, peristiwa hukum ya, peristiwa hukum itu ada peristiwa yang sifatnya sepintas dan peristiwa hukum yang bersifat terus menerus ya. Peristiwa hukum sepintas adalah peristiwa yang terjadi sepintas dan akibat hukumnya terjadi sekali seperti jual beli atau pembatalan perjanjian gitu ya. Di peristiwa hukum sepintas adalah peristiwa yang kemudian sekali saja tes gitu ya. Lantas kemudian peristiwa hukum itu menimbulkan hak dan kewajiban gitu ya, ada peralihan di situ penguasaan dan kepemilikan, tapi sekali aja terus bayar sekali, kemudian penyerahan barang sekali gitu. Tapi kemudian kalau peristiwa hukum terus menerus adalah peristiwa yang akibat hukumnya berjalan terus menerus seperti perjanjian sewa menyewa yang uangnya terus menerus sampai habis masa sewanya, pun juga kemudian barangnya bisa kemudian dipergunakan terus-menerus selama masa sewa menyewa. Nah, sama kemudian juga hutang piutang, selama hutangnya kemudian tidak segera dibayar, maka kemudian ya tetap
kemudian kalau di situ ada perjanjian, ada bunganya, terus berjalan gitu. Argonya jalan terus gitu. Argo utangnya jalan terus. Nah, gitu. Maka di sini kesimpulannya adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah peristiwa yang dibuat oleh hukum dan akibat hukumnya. Nah, jadi peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang bagi kita adalah peristiwa yang mana telah ditentukan oleh hukum dan merupakan pembuatan proses pembuatannya ditentukan oleh hukum itu sendiri seperti itu Jadi teman-teman nanti silahkan mengidentifikasi berbagai hal yang kemudian muncul dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kemudian kehidupan ini bisa kemudian dikualifikasi sebagai peristiwa hukum? Karena ini sangat penting sekali. Apalagi kemudian kalau teman-teman misalkan sebagai pejabat gitu atau melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam urusan administrasi gitu. Nanti apakah kemudian dikualifikasi sebagai peristiwa hukum yang masuk dalam unsur-unsur hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Baik rekan-rekan semuanya, itu saja mungkin saya bisa sampaikan dalam materi kali ini yaitu peristiwa hukum. Semoga dapat dinikmati dan dimengerti. Kalau nanti kemudian ada pertanyaan, silahkan kemudian bisa disampaikan di kolom komen maupun kemudian di grup chat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.